Nah itu dia, oke. Selanjutnya kita undang para produser dari film Gara-Gara Warisan. Tepuk tangan untuk Ernest Prakasa dan Macan Parwes Servia. Oke, silakan Ko Ernest dan juga Pak Parwes bersama dengan kita. Dan juga kita sambil menunggu Pak Parwes, kita sambil juga mengundang para pemain. Oke, Pak Parwes, ini dia, silakan Pak Parwes bersama dengan kita. Kalau lu mau rezekinya Ernest, potongan rambutnya Ernest yang besar. Silakan Pak Parwes. Ya nggak? Tepuk tangan dong untuk Pak Parwes. Lagi-lagi memberikan suguhan tontonan yang luar biasa untuk libur Lebaran kali ini. Selanjutnya kita undang para pemain dari film Gara-Gara Warisan untuk Oka Antara, Indah Permatasari, G Pamungkas, Ogayu Unru, Mbak Ira Wibowo, Sheila Dara, Sulukman Sardi, ada Aci Resti, Lolox, Diki Divi, Tanta Ginting, Ence Bagus, Hesti Purwadinata dan juga Ari Kriting. Batu baru kakak. Batu baru. Oh yoi. Silahkan bersama dengan kita. Silakan, udah ada namanya satu-satu di sini ya. Silakan dicari. Mbak Ira di depan sini. Nah, Pak Tanta di sini, Aci di sini. Om Yunro di sini di depan, silakan. Oke. Ari Kriting di depan dong. Nah, iya. Oh ya di sini. Iya. Oke. Nona di depan. Sudah hadir juga di sini. Rawen tebak-tebak sekali lagi tepuk tangan, ini dia sebelumnya dari Gara-Gara Warisan yang baru saja menghibur kita semua, dari teman-teman media yang sudah dari tadi, dari detik dan menit awal sudah sangat terhibur sampai dengan akan ngobrol barengan sama kita untuk menyapa sore hari ini teman-teman media yang sudah hadir. Pak Parwes untuk memulai sore hari ini, silakan Pak Parwes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan tentunya semua ya, bukan hanya yang menjalani ibadah puasa, tapi kita kayaknya se-Indonesia ini akan merayakan Lebaran tahun ini rapel ya, karena udah bertahun-tahun nyaris kita nggak rayakan Lebaran. Dan untuk itu Star Vision mempersembahkan Gara-Gara Warisan. Menurut saya ini adalah sebuah film yang sangat penting, yang bisa ditonton, tetap menghibur, tapi juga memberikan pencerahan yang kita tetap butuhkan pada saat kita merayakan pesta kemenangan yang disebut Idul Fitri ataupun Hari Raya Lebaran. Dan saya di sini berterima kasih teman-teman sudah hadir, dan terima kasih saya yang lebih besar lagi tentunya kepada seluruh tim yang telah menghasilkan karya yang saya sangat bangga untuk dipersembahkan di Lebaran tahun ini. Jadi mari kita sambut Lebaran, dan mari kita jadikan Lebaran ini betul ini gara-gara warisan, tapi kita harap gara-gara warisan ini Lebaran ini menjadi lebih bermakna nantinya. Yes, tepuk tangan untuk Pak Parwes untuk Lebaran bersama dengan Gara-Gara Warisan. Kita ke Ernest Prakasa sebagai produser di sini. Kalau kita ingat sekitar 2 tahun lalu sebelum pandemi, Pak Parwes, kita ngobrol juga sama Ko Ernest. Ini adalah mimpi yang terjadi, di mana waktu itu kita sempat bercanda ke Ko Ernest. Ernest, gimana kalau tiap akhir tahun filmnya Ko Ernest, tapi tiap akhir Lebaran tuh Ernest jadi produser. Nah, mungkin teman-teman media juga ada yang ingat, dan 2019 itu ya Pak. Benar itu, dan hari ini terjadi di libur Lebaran, Ko Ernest menjadi produser untuk film Gara-Gara Warisan. Apakah ini menjadi langkah awal dari obrolan pada saat press conference itu, Ko Ernest? Enggak sih, ini kan sebenarnya kita syuting juga udah kemarin pas pandemi ya. Jadi seneng banget akhirnya bisa tayang, bisa disuguhkan ke teman-teman semua. Tadi juga sama teman-teman nonton, kita memantau gue sama Bapak di pinggir dengan dada berdebar-debar. Semakin banyak yang lihat HP, dengkul kita semakin lemes. Kalau teman-teman menikmati, kita happy. Kalau banyak yang ini, wah berarti filmnya membosankan berarti. Tapi tadi sih kayaknya aman kayaknya ya. Gimana teman-teman media?
Oh, sedang. Oke. Tapi tadi kan ikut ada di dalam juga Ko Ernest. Nah, tadi ini gimana pengen tahu dari Ko Ernest sebagai produser gitu, pilihan juga Aco di sini kan gitu ya. Nanti kita minta komentarnya juga, debut sebagai sutradara untuk di film ini. Pada saat itu obrolannya gimana tuh Ko Ernest sebagai produser? Sebagai produser ya Aco udah ada di sisi gue di film Mili Mamet dan juga Imperfect, jadi gue udah tahu kapabilitasnya dan gue rasa dia udah siap untuk mengepalai sebuah produksinya sendiri, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini untuk sebuah karya perdana sih menurut gue sih luar biasa ya. Maksudnya ingat karya perdana gue gitu dibandingin sama ini kayak malu banget gitu. Jauh lebih proper dengan deretan cast dan kru yang sangat-sangat solid lah gitu. Jadi Aco juga beruntung sekali menurut gue di film pertamanya bisa didukung sama teman-teman kru yang kompak, yang hasilnya bagus, no drama, kita kerja happy-happy aja, dan deretan pemain yang di segala lini dari mulai drama sampai komedi semuanya nggak ada celahnya gitu. Siap, itu dia, tepuk tangan dong sekali lagi. Dan kita ke sutradara, ini dia Muhatri Aco. Tepuk tangan teman-teman paling meriah untuk Muhatri Aco di mana. Ini menjadi debut film pertamanya Bang Aco ada di sini, membawakan Gara-Gara Warisan, beneran menjadi gara-gara buat kita semua sampai terhibur gini. Bang Aco gimana? Ceritain ke kita, ceritain ke teman-teman media prosesnya seperti apa, pressure-nya seperti apa, silakan. Prosesnya itu kan memang awalnya Ernest tuh udah pernah punya judul Gara-Gara Warisan ini gitu. Memang ada premis, dia pernah bikin tentang film Gara-Gara Warisan, cuman memang belum dikerjakan, belum jadi skenario, belum jadi sinopsis. Terus Ernest datang ngobrolin itu. Kita waktu itu lagi syuting Imperfect kalau nggak salah ya, di lokasi Imperfect. Betul, kita pertama kali ngobrol ini di base camp pas lagi prep Imperfect the movie 2019. Iya. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus gue bayangin kok kayaknya ini bisa dikembangin jadi sebuah cerita yang menarik nih. Apalagi kalau misalnya kita bikin karakternya, misalnya bapaknya mengelola sebuah tempat usaha yang unik apa, misalnya waktu itu belum kepikiran guest house. Ya. Pokoknya kayaknya seru nih, terus kita bikin anaknya nggak akur apa segala macam. Intinya sih premis warisan ini bisa jadi topik menarik, premis menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita yang nanti disuguhkan secara komedi bisa, dramanya pun bisa kuat gitu, karena kan warisan gitu ya, akan ada ending yang bisa mengharukan, itu potensial lah secara premis gitu. Akhirnya setelah ngobrol beberapa kali, akhirnya dari Star Vision dan dari Ernest memutuskan kayaknya lu aja deh yang lanjutin nih, kalau misalnya mau tulis dan kembangin. Akhirnya ya udah, gue mulai ngembangin bareng Ernest dari mulai sinopsisnya, terus mulai nulis skenarionya, tentu under supervisi dari Ernest dan Pak Parwes kan. Ya. Sampai penulisan selesai, ya udah akhirnya syuting. Dan cuman karena problemnya waktu itu kita di tengah pandemi, cari cara juga gimana caranya syutingnya bisa nggak pulang pergi terlalu sering, karena kan kalau misalnya kita pulang pergi, kita nggak bisa tahu nih nanti pemain atau krunya mampir di mana, apa di mana, itu akan membahayakan produksi juga kan. Ya. Akhirnya dibikinlah sebuah set bahwa secara cerita juga bisa kita set bahwa kita syutingnya di satu tempat yang emang kita nggak kemana-mana. Terpilihlah Lembang waktu itu akhirnya. Ya untungnya karena ini buat gue kan susah ya debut gitu, dan langsung situasinya tuh yang di pandemi gitu ya. Untungnya Ernest waktu selama syuting memang full di lokasi ada, jadi gue bisa fokus ke sisi kreatif, sementara hal-hal yang sifatnya logistik yang di luar itu gue bisa dibantu oleh Ernest, langsung dia tackle langsung gitu. Kalau misalnya ada problem apalah, nggak bisa syuting di sini, nggak bisa syuting di situ, harus ada birokrasi yang diurus segala macam, gue jadi bisa tertolong banyak di sisi itu karena produsernya on location gitu. Yes. Jadi gue bisa fokus gimana caranya ini cerita bisa dijalankan persyutingannya, pemain juga bisa tenang di lokasi, kita aman lah dari COVID, karena memang kita nggak kemana-mana selama syuting, kita nginep di situ, syuting di situ, jadi syuting sehat lah waktu itu, enak, menyenangkan. Siap, tepuk tangan sekali lagi buat Aco. Tapi Bang Aco, aku mengutip perkataan ke Ernest Prakasa tadi ya, sangat beruntung dengan lingkungan yang sangat luar biasa, ditambah lagi cast yang ensemble-nya luar biasa ada di sini. Terus di sini sebagai sutradara perdana untuk di film Gara-Gara Warisan ini menghadapi cast yang luar biasa ini, ada cerita tersendiri nggak, boleh di-share ke teman-teman media? Silahkan. Ya minder ya pasti. Pertama kali itu grogi banget, maksudnya kayak kalau syuting biasanya kan ya gue menemani Ernest, jadi gue bukan jadi orang pertama yang harus ngomong ke castnya gitu, jadi hanya mendampingi Ernest. Tapi di sini kan ya jadi sutradara ya, bahkan reading pertama Ernest juga nggak datang gitu, jadi gue emang harus
mengarahkan semuanya, menceritakan ini film tentang apa dan harus ngebrief ke semua pemain, ya semuanya sendiri gitu. Sementara belum pernah kenal sama Om Yayu, belum pernah kerja sama Oka, dan gue tahu persis kapabilitas mereka seperti apa gitu ya. Dan sempat ada keraguan besar kayak kira-kira kalau aktor kawakan mau nggak ya dengerin arahan sutradara baru gitu. Karena pasti ada rasa insecure itu gitu. Tapi ya udah, meskipun malamnya udah muntah gitu ya, asam lambung naik gitu karena mikirin besok gimana reading, padahal belum syuting gitu. Baru reading nih. Iya, baru reading kayak mau ketemu kencan pertama gitu. Akhirnya ketemu, ya udah, alhamdulillah sih mereka orangnya juga sangat open, diskusinya juga enak, berjalan dengan baik, dan semuanya bisa mendengarkan apa yang mau gue sampaikan, dan cepat gitu untuk bisa ketemunya satu frekuensinya, karena ternyata mereka juga udah membaca skripnya, jadi datang tuh nggak dalam keadaan kosong, memang udah tahu apa yang mau ditanyain, semua udah langsung kita explore lah, kita garap. Jadi hari pertama gue ingat banget kita malah nggak banyak reading, jadi lebih banyak diskusi karakter ini tuh sebetulnya apa yang dia bawa, apa backstory-nya, terus kenapa ada konflik seperti ini. Jadi gue lebih banyak bercerita aja waktu itu hari pertama, karena mereka juga kayaknya bukan tipikal yang harus sering-sering reading lah, justru ada hal-hal yang sifatnya mungkin nggak boleh terlalu sering dilatih supaya lebih organik nanti ketika di depan kamera. Jadi yang gue fokuskan adalah bagaimana menanamkan motivasi karakternya, bagaimana menanamkan jalan ceritanya, sehingga ketika mereka nanti di depan kamera itu udah langsung tahu apa yang harus mereka sampaikan. Yes, itu dia. Terima kasih Bang Ajo penjelasannya. Kita ke Pak Ain sekarang.